Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue pulang kerja, kita coba bikin video untuk ngejelasin gimana caranya head unit bisa tetap on di kecepatan tinggi ya, high speed. Oke, kita mulai. Kita pakai seat belt dulu. Ini keadaan semua kendaraan dalam keadaan mati, initial condition. Kita akan start dulu. Oke, pastiin semua sudah siap, seat belt dipakai. Seperti biasa, gue kalau start mobil pencet sekali, pencet 2 kali, tunggu sampai reboot itunya. Nah, udah reboot si airbag sistemnya, baru start. Nah, ini udah kelihatan semua ya. Tunggu RSE nya keluar, ini pemberitahuan untuk konfirmasi oke. Terus close supaya jelas suaranya, kita kecilin. Oke, kita on AC. Bisa dari ini, bisa dari auto ya. Kalau lagi panas banget, gue biasanya auto, tapi ini nggak terlalu panas, cukup 1 anginnya. Oke, kita mulai. Jadi sebetulnya si kamera depan itu bisa on, atau kamera 360 bisa on saat kecepatan tinggi. Itu nggak ada setting spesial. Oh ya, gue lupa nih, biasa gue pakein eco. Jadi dia cuman secara default dari bawaannya. Cuma ada hal-hal yang harus kita hindarin ya, pantangannya, agar ini bisa tetap on. Dan itu pantangannya lumayan berbahaya, makanya gue malas sebetulnya bikinin video gini. Nanti lo sendiri perhatiin ya teman-teman ya, apa pantangannya, apakah ada yang aneh selama gue berkendara. Nah, nanti tulis di dalam komentar, kita bikin seru-seruan ya. Oke, siap ya. Kita pakai teknik defensive driving. Tangan selalu di jam 9 atau jam 3, cuma karena ini ada barnya, kita naikin di jam 10 dan jam 2. Kenapa sih fungsinya jam 10 sama jam 2? Nggak di sini, nggak di sini gitu ya. Ini fungsinya banyak. Pertama, ini ada airbag. Lalu nyetir kayak muter martabak begini, kayak bikin martabak. Begitu airbag mengembang, accident, nggak ada yang bisa nebak ya kapan airbag ini fail. Lu kena gaplok duluan sama tangan, dapat bonus duluan gitu. Nah, kita untuk menghindari itu, tangan selalu di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi atau teknik mengolah setir lu pakai pull and push, tangan nggak kehilangan posisi ya. Kalau lu puternya lingkar begini, ini udah kehilangan posisi tangan, udah nggak enak. Atau sebaliknya begini, apalagi sampai nyilang gini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tangan seimbang di jam 10 sama jam 2, power sama, tarik sama, jadi dia tetap. Kalau begini udah kehilangan power nih, udah nggak imbang. Posisi, power sama airbag udah 3 tuh. Terus kalau biasanya kan banyak juga yang begini ya, ini kayak orang mau main pencak silat. Kalau tadi muter martabak, bikin martabak, kalau ini mau main pencak silat. Main pencak silat gitu nggak sengaja itu mobil puter, habis dari putaran balik lo kebiasaan begini, tangan bisa, jari bisa patah ya. Karena ini begitu putar balik, dia akan membalik dengan cepat. Itu udah 4 ya bahayanya. Oke, kita lanjut jalan. Perhatiin ya head unitnya. Jadi dari tadi start, kita konfirmasi pemberitahuan safety dari sistem. Oke, sekarang posisi di P. Nah, perhatiin apa yang aneh, apa yang pantangannya. Kita start, ini nggak ada yang spesial. Jadi dari P lo harus langsung ke D.
lihat ya, udah on, mudah-mudahan kelihatan. Baru kita jalanin. Nah, lihat ya, pantangannya kita mau ke kiri, perhatiin, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan lagi, look and look. Itu prosedur kalau di persimpangan atau mau belok ya. Oke, di depan ada persimpangan, lakukan perlambatan, look and look, baru masuk ke kanan. Oke, sebelumnya kita stop dulu ya, kita stop, kita samain istilah dulu. Kalau di defensive driving training itu istilah-istilahnya beda ya men. Kalau di kursus setir atau kursus mengemudi, lo nggak akan dapetin istilah-istilah ini. Jadi yang pertama adalah cek spion. Kalau gue sebut istilah cek spion, berarti cek spion ini, cek spion itu, dan cek spion kanannya, kanan kiri dan belakang. Terus kalau gue sebut istilah perlambatan, artinya lu lepas gas atau lu tambah dengan injek rem, itu lakukan perlambatan. Terus komunikasi, kalau di sekolah mengemudi paling didapat istilah klakson ya, tapi di defensive driving training itu istilahnya ini komunikasi. Jadi sebetulnya orang males banget berkomunikasi nih, padahal ini alat yang sangat vital untuk menginfokan ke pengendara lainnya bahwa kita ada di sekitar dia gitu ya. Lihat ya, ini masih hidup. Gue berhenti sebentar, kita jalan lagi ya, nanti ketahuan di mana anehnya, kenapa gue sebut itu bahaya. Oke, kita jalan lagi. Oke, di depan ada pertigaan, ini udah 26, 27, 28, masih on. 32, 33, mudah-mudahan kelihatan speednya. Di depan ada pertigaan, cek spion kanan, kiri, belakang, lakukan perlambatan, waspada, look, lihat ke kanan, lihat ke kiri, tunggu sepi. Masih on teman-teman ya. Lihat, kita bikin car vlog ya, pulang kerja iseng-iseng, lama gue nggak bikin car vlog. Oke, kanan sepi, kiri masih ada, maju pelan-pelan, kasih komunikasi. Oke, ada yang aneh nggak? Udah mulai dapet belum yang aneh? Waduh, galon belakang gedombrang. Jaga jarak dengan di depan teman-teman ya. Kita akan belok ke kanan, perhatiin lagi apa yang aneh. Cek spion belakang, cek spion kanan, cek spion kiri, melakukan perlambatan. Ini berbahaya nih, prosedurnya ada yang kurang, jadi nanti teman-teman yang udah tahu bisa tulis di komentar. Komunikasi. Yang baru belajar nyetir, yang baru bisa, jangan coba-coba ya mempraktekkan ini. Kita akan belok kiri, cek spion samping, kanan, kiri, belakang, lakukan perlambatan, waspada, komunikasi. Susah ya defensive driving ya, begitu. Jadi memang kalau semua mempraktikkan defensive driving, insya Allah jumlah kecelakaan akan berkurang jauh ya teman-teman ya. Depan ada pengendara motor, kasih komunikasi. Polisi tidur, cek spion belakang, samping, kanan, kiri, lakukan perlambatan. Jadi gitu istilah-istilahnya
sekilas mengenai defensive driving. Karena kalau gue kasih teori kayaknya viewers nggak terlalu happy ya. Dia senengnya teman-teman nih langsung praktek, padahal sebetulnya teorinya lebih banyak daripada prakteknya. Depan ada polisi tidur, cek spion, kanan kiri belakang lakukan perlambatan, waspada. Di depan ada blind spot, komunikasi, waspada, scan area terjauh, lanjut. Oke teman-teman, nggak susah ya mengolah teknik pull and push. Nanti kalau udah terbiasa nggak akan ribet lagi. Ada yang aneh nggak? Dari mulai tadi start sampai detik ini kita main seru-seruan, gue nggak kasih dulu pantangannya. Tulis di kolom komentar yang udah dapet. Cek kanan, spion kiri. Prosedur cek spion dalam ilmu defensive driving training itu minimal 7-9 detik sekali. Wah, terkejut ya yang belum pernah ikut defensive driving training mendengar 9 detik sekali harus cek spion, men. Capek nggak tuh? Ya emang gitu, karena mengemudi adalah aktivitas yang full time, nggak bisa part time kayak pilot ada auto. Mengemudi itu aktivitas yang full time, teman-teman. Aqua galon belakang berisik banget. Bentar ya, gue ini dulu, benerin dulu. Yang terbalik ya. Ini kita lanjut lagi teman-teman. Ini jam pulang kerja, padat banget. Kita lanjut. Oh iya, satu lagi, gue nggak pernah biasa memaksa parking brake dengan gas ya untuk merilisnya. Jadi gue selalu biasain manual, karena sesuatu yang dipaksa biasanya ada yang jadi korbannya. Walaupun itu udah disiapin sama si pabrikan, tapi berusaha mungkin kita merawat mobil. Nah, ini mengolah setir, teman-teman harus biasain nih. Pull and push, pull and push. Lihat head unitnya masih on ya. Nanti kita cek di kecepatan tinggi. Tadi baru 33-an. Gimana? Udah kebayang belum kenapa ini bisa jalan terus selama high speed? Itu yang perlu kita cek, kulik-kulik. Apakah bisa outputnya si front kamera ini dan kamera 360 ini kita pasangin memori ya. Itu yang belum sempat gue kulik-kulik nih. Masih on. Jadi tadi sampai di mana? Di itu ya. Aktivitas mengemudi adalah aktivitas full time. Itu tadi kita startnya dari kendaraan berhenti. Bagaimana kalau teman-teman yang baru lihat video ini tapi dalam keadaan jalan? Bagaimana cara merunning kamera 360-nya? Oke, kita belok kiri. Ada yang aneh, teman-teman? Apa yang nggak saya kerjain dari prosedur berbelok? Itu yang bahaya. Nah, ini kita di lajur kiri, cek spion kanan, cek belakang. Kita mau pindah jalur, kosong, masuk. Ada lagi yang dilewatin ya prosedur. Sudah 38, masih on. Teman-teman bisa lihat nggak?
Saya juga belum ngecek nih tampilan videonya. Asik ya kalau ini bisa jadi dashcam, nggak perlu lagi beli atau pasang aftermarket. Ada pantangannya teman-teman ya. 43, 44, 45 ini karena di keramaian. Cek depan ada motor, jaga jarak. Usahakan ciptakan lingkungan aman 1 meter di sekitar kendaraan kita. Depan ada lampu merah. Lakukan perlambatan. Saya jaga jarak karena di depan sempit. Selalu biasakan jaga jarak walaupun dalam keadaan berhenti ya. Nanti kita ajarin jaga jarak di keadaan berjalan. Kita akan belok ke kanan teman-teman. Cek spion belakang, cek spion kanan, cek spion kiri. Masuk. Nah, ini kita berbelok ya. Teman-teman harus biasa ini posisi tangan, jangan di sini, jangan di sini, macam-macam ya, pembawaan orang. Nah, itu yang kita harus mulai biasakan. Teknik defensive driving. Gimana? Udah puas apa belum? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut dengan cara gimana kalau udah dalam keadaan berjalan dan videonya belum tampil ya. Kita stop dulu sebentar ya. Cari tempat kosong dulu. Nih, saya mau ngajarin sebentar deh kenapa berapa jarak aman dengan kendaraan di depan ketika sedang berjalan. Jadi jarak aman untuk light vehicle, kendaraan ringan, itu adalah 3 detik ya, minimal 3 detik. Semakin Anda tambah jarak amannya, semakin bagus. Kenapa nggak 3 meter? Kenapa nggak 10 meter? Kenapa nggak 20 meter? Bagaimana ngukurnya kalau dengan meteran? Dan bagaimana kalau dia berubah-ubah terus? Jadi yang benar adalah 3 detik ketika dalam keadaan berjalan. Yuk kita ukur. Jadi teman-teman harus cari patokan dulu. Mau tiang listrik, mau mobil di situ di sebelah kiri. Cuman saya nggak tahu nih apakah kelihatan kendaraan di depan. Mungkin nanti aja ya, ukur jarak amannya. Oke, kita cari spot kosong. Nah, di depan ada spot kosong. Cek spion kanan, belakang, lakukan perlambatan, menepi. Nah, menepinya aja ada prosedur yang dilewatin ya. Nah, teman-teman tulis di kolom komentar apa yang aneh, apa prosedur yang dilewatkan ya. Nah, oke. Dalam keadaan jalan, posisi head unit seperti ini. Jadi teman-teman balikin merseneling ke posisi P atau parking. Oke. Nah, dari posisi P ini seperti awal tadi kita mulai, langsung kita pindahin ke D dan kita rilis rem parkir. Nah, baru kita perhatikan spion kanan, spion belakang, kiri. Kita akan keluar jalur, pindah jalur,
tunggu kosong. Teman-teman yang belum mahir jangan dicoba ya. Ini hanya untuk keperluan tes dan memberitahu bagaimana cara menghidupi head unit kamera 360 dalam keadaan high speed. Nah, ini hidup lagi ya, nggak mati. Tadi kan sempat mati tuh. Ada yang perhatiin nggak kenapa tadi mati? Seru-seruan dulu ya, nanti di kolom komentar lanjutan seru-seruannya. Lalu posisi tangan kalau nggak ada barnya di 9 dan 3, tapi kalau ada barnya naikin di 10 dan 2. Depan ada tanjakan, ada pertigaan, cek spion, lakukan perlambatan, waspada. Selalu begitu, cek spion, lakukan perlambatan, waspada. Terus kalau di depan kita ada motor atau mobil yang lampu sennya nyala, dalam benak teman-teman itu misalnya nyalanya yang sebelah kiri, itu dalam pikiran teman-teman itu apa yang akan dia lakukan? Apakah dia mau belok kiri atau mau belok kanan? Nggak ada yang tahu ya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap waspada. Oke, udah dapat ya poinnya. Kita stop dulu videonya, nanti kita lanjut di kolom komentar biar seru. Dan sekilas dari teknik defensive driving sudah teman-teman dapetin. Nanti kita perdalam dan kita pertajam lagi dengan beberapa teori. Terima kasih. Semoga berhasil mencobanya untuk head unit bisa tampil di kecepatan tinggi ini, karena kita posisi jalan yang padat, jadi kita nggak bisa pacu sampai benar-benar kencang ya. Teman-teman silahkan coba kalau di tol, buktikan. Nanti saya kepingin sih teman-teman sendiri yang mengetahui pantangannya apa yang tidak boleh dilakukan dan itu berbahaya, dan jangan sering-sering mencobanya karena berpotensi insiden. Ini saya hanya demo aja, keperluan demo. Oke guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.